Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya, meskipun harus melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Nah, untuk video kali ini, Bu Ika akan membahas mengenai kompetensi dasar baru, yaitu kompetensi dasar 3.2 mengenai permainan bola kecil. Subbab yang akan Bu Ika bahas adalah variasi gerak spesifik permainan bulu tangkis. Kita masuk ke slide selanjutnya. Untuk materi hari ini akan ada 4 aspek yang Bu Ika bahas. Yang pertama adalah sejarah, yaitu membahas sejarah perkembangan bulu tangkis baik di Indonesia maupun di dunia. Selanjutnya, nomor 2 adalah konsep dasar, membahas pengertian dan tujuan permainan bulu tangkis. Yang ketiga adalah teknik dasar, membahas teknik dasar yang ada pada permainan bulu tangkis. Dan yang keempat adalah peraturan, membahas sarana prasarana dan aturan permainan bulu tangkis. Kita masuk ke materi pertama, yaitu sejarah perkembangan permainan bulu tangkis. Sejarah dunia permainan bulu tangkis. Pada abad ke-19, olahraga bulu tangkis pada awalnya diciptakan oleh petugas tentara Britania atau tentara Inggris di kota Pune, India. Mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara kompetitif. Olahraga ini disebut dengan olahraga Puna pada saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1850, para tentara Britania atau tentara Inggris membawa permainan itu kembali ke kampung halamannya, yaitu Inggris. Tahun 1854, olahraga ini mulai berkembang di Inggris dengan nama battledores dan shuttlecocks, sangat populer di kalangan anak-anak. Pada waktu itu, permainan ini menggunakan alat berupa dayung atau tongkat. Dan olahraga ini harus menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya menyentuh tanah. Hingga pada tahun 1899, kejuaraan internasional pertama kali digelar pada tahun ini dengan nama Kejuaraan All England. Dan kejuaraan All England ini sangat populer hingga saat ini. Selanjutnya, sejarah bulu tangkis di Indonesia. Di Indonesia sendiri, olahraga badminton atau bulu tangkis mulai ada sejak tahun 1930-an. Ikatan Sport Indonesia atau ISI yang berjasa menaungi bulu tangkis pada masa itu. Bulu tangkis semakin berkembang pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, dan pada tahun 1947 terbentuklah Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI. Setelah terbentuknya PORI, organisasi khusus bulu tangkis pun terbentuk, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang disebut PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Dan tim bulu tangkis Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam pertandingan internasional IBF sekitar tahun 1953. Jadi, seperti yang kalian tahu bahwa IBF adalah induk organisasi bulu tangkis dunia pada saat itu. Induk organisasi bulu tangkis. Induk organisasi bertujuan untuk menaungi sebuah cabang olahraga dan bertugas menetapkan peraturan serta mengawasi pertandingan pada cabang olahraga tertentu. Untuk induk organisasi bulu tangkis dunia disebut dengan BWF atau Badminton World Federation. Pada awalnya, BWF ini bernama IBF, jadi didirikan pada tahun 1934. Nah, perubahan nama IBF menjadi BWF itu dilaksanakan pada tahun 2006. Untuk induk organisasi bulu tangkis di Indonesia bernama PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, didirikan pada tanggal 5 Mei tahun 1951. Kita masuk ke materi kedua, yaitu konsep dasar permainan bulu tangkis. Bulu tangkis atau yang disebut dengan badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat bernama raket dan shuttlecock yang dimainkan oleh dua orang untuk partai tunggal atau dua pasangan untuk partai ganda yang saling berlawanan. Selanjutnya, bulu tangkis bertujuan untuk memukul bola permainan atau kok melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Masuk ke materi ketiga, yaitu teknik
permainan bulu tangkis secara umum ada 7. Yang pertama, grip, merupakan teknik dasar memegang raket. Yang kedua ada service, merupakan gerakan pukulan awal dalam pertandingan bulu tangkis. Selanjutnya yang ketiga adalah lob, merupakan pukulan melambung yang mengarah ke garis belakang lapangan. Yang keempat adalah smash, merupakan pukulan tajam dan keras. Yang kelima ada drive, merupakan pukulan datar atau lurus dengan cepat. Yang keenam ada netting, merupakan permainan pukulan kok yang berdekatan dengan net. Dan nomor 7 adalah drop shot. Hampir sama seperti gerakan smash, namun gerakan ini dipukul dengan sentuhan yang lebih halus. Yang pertama adalah pegangan, atau bahasa Inggrisnya grip. Terdapat 2 cara dalam melakukan pegangan atau grip pada permainan bulu tangkis, yaitu shake hand grip dan backhand grip. Berikut ini adalah video contoh gerakan dari pegangan shake hand grip. Shake hand grip adalah cara memegang raket seperti saat kita berjabat tangan dengan orang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Selanjutnya adalah pegangan backhand grip. Berikut ini adalah video contoh gerakannya. Selanjutnya, backhand grip. Cara melakukannya adalah posisi 4 jari kita berada sejajar pada pegangan raket. Sedangkan ibu jari kita berada pada bagian pegangan raket yang lebih lebar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Selanjutnya, yang kedua adalah service atau serve. Terdapat 3 cara dalam melakukan servis pada permainan bulu tangkis, yaitu forehand service, backhand service, dan flick service. Berikut ini adalah contoh video dari ketiga jenis gerakan servis. Yang pertama adalah forehand service. Forehand service tujuannya agar lawan tidak bisa melakukan serangan dan mengembalikan shuttlecock secara sempurna. Berikut cara melakukannya. Selanjutnya adalah video gerakan dari backhand service. Backhand service pada umumnya bertujuan untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Berikut cara melakukannya. Selanjutnya adalah video gerakan dari flick service. Berikut ini adalah gerakannya. Flick service adalah servis yang dilakukan secara cepat atau tiba-tiba ke arah belakang lapangan. Tujuannya untuk mengecoh lawan. Berikut cara melakukannya. Dan yang ketiga adalah pukulan. Pukulan pada permainan bulu tangkis terdiri dari forehand, backhand, lob, smash, drive, netting, dan drop shot. Untuk penjelasan arti dari masing-masing gerakan ini sudah Bu Ika jelaskan di awal tadi dan juga di setiap video nanti sudah ada penjelasannya. Jadi mohon disimak baik-baik. Yang pertama adalah pukulan forehand. Berikut ini adalah videonya. Forehand adalah cara memukul atau mengembalikan shuttlecock dalam posisi dominan. Berikut cara melakukannya. Selanjutnya adalah pukulan backhand. Berikut ini video gerakannya. Backhand adalah cara memukul atau mengembalikan shuttlecock yang dilakukan dari posisi tidak dominan. Berikut cara melakukannya.
Selanjutnya adalah pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan yang melambung ke atas dan menyasar daerah belakang lawan. Pukulan smash. Berikut ini adalah contoh gerakan dari smash. Smash adalah pukulan overhead yang diarahkan ke daerah lawan secara menukik dan dilakukan dengan kekuatan penuh. Perhatikan cara melakukannya. Selanjutnya adalah pukulan drive. Berikut ini contoh gerakannya. Drive adalah pukulan cepat dan mendatar yang lebih banyak digunakan dalam permainan ganda. Tujuannya untuk menghindari lawan menyerang atau memaksa lawan untuk mengangkat shuttlecock. Perhatikan cara melakukannya. Selanjutnya adalah pukulan netting. Netting adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net, yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Berikut cara melakukannya. Dan yang terakhir adalah pukulan drop shot. Drop shot adalah cara pengembalian shuttlecock yang dipukul dengan sentuhan halus dan dilakukan secara tiba-tiba. Mari kita lihat cara melakukannya. Sekian materi pada hari ini. Nah, untuk tugas hari ini yaitu pada penugasan keterampilan KI 4. Jadi harus kalian upload di e-learning. Untuk penugasan KD 3.2 permainan bola kecil subah bulu tangkis, silahkan kalian melakukan gerakan servis, bebas memilih jenisnya. Boleh forehand service atau backhand service atau flick service dengan durasi 10 detik saja. Tidak perlu perkenalan, jadi kalian langsung saja merekam gerakannya dan diupload di e-learning. Lalu, batas pengerjaan tugasnya bagaimana? Nah, Bu Ika beri batas selama 1 minggu, dimulai hari ini tanggal 23 sampai tanggal 30 September 2020. Silahkan lakukan gerakan yang terbaik. Ingat, durasi hanya 10 detik saja. Tolong diperhatikan dengan sangat agar video tersebut dapat terupload di e-learning dengan mudah dan tidak ada kendala ukuran atau size yang terlalu besar. Jadi, Bu Ika tidak mau video yang bertele-tele, ada perkenalan dan sebagainya, tidak perlu. Kalian hanya merekam saja ketika melakukan servis. Jadi boleh memilih antara forehand service, backhand service, atau flick service. Ingat, durasi hanya 10 detik saja, tidak boleh lebih, boleh kurang. Untuk hari ini, jangan lupa komentar di video ini dengan format kelas_absen_nama. Untuk apa? Sebagai penanda kalian bahwa kalian telah menyimak materi ini. Karena PowerPoint materi ini tidak bisa Bu Ika upload di e-learning dikarenakan banyak video penjelasan gerakan yang sangat penting. Jadi tidak mungkin terekstrak di PDF melalui bentuk PowerPoint. Selanjutnya, jangan lupa tetap melakukan presensi di e-learning kalian masing-masing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Share dan like jika video ini bermanfaat, serta klik subscribe juga bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.